وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله. قال الشيخ المصنف رحمه الله وعدم النفع به وببركة علومه bi wa bikum fid dharaini amin annahu qala faslun satu pasal wa faraidul wudu'i sittatun menerangkan tentang fardu wudu itu ada 6. Nah, ini mungkin sudah hafal semua ya. Dan ini sangat penting sebab kalau kita berwudu tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, maka wudunya tidak sah. Sama dengan sholat nanti. Kalau kita tidak paham mana yang rukun, mana yang sunnah, nah itu nanti juga sholatnya tidak sah. Ada 6 an-niyatu inda ghuslil wajhi. Yang pertama niat ketika membasuh muka. Nah ini niat. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Ketahuilah bahwasanya wudu itu mempunyai syarat-syarat dan fardu-fardu. Jadi ada syaratnya juga. Selain fardunya juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Fasyurutu, maka syarat-syarat itu yang pertama al-islamu, Islam. Wa tamyizu, tamyiz. Ini anak yang belum balik tapi sudah mengerti halal haram, yang baik, yang buruk, ya itu namanya tamyiz. Nah, maka anak tamyiz ini bisa menjadi imam. Ya, anak belum balik, ya, tapi udah hebat, ya, tamyiz. Kayak di Timur Tengah, imamnya anak 9 tahun, ya, hafal 30 juz. Makmumnya orang tua-tua. Jadi kalau nanti ada anak yang hebat, ya, hafal 30 juz, tajwidnya bagus, ngimamin nggak apa-apa Pak, jangan diusir ya, kecuali anak-anakan dah, maksudnya sama anak yang nggak ngerti jangan di depan ya. Ini udah nggak ngerti bocah di depan lagi ya, belakang imam. Berapa kalau imamnya batal itu ya, barisan depan anak-anak. Nah, tamyiz, jadi sudah sah kalau dia berwudu itu sudah ada pahalanya. Wa tuhuriyatul ma'i, kesucian air. Wa adamul mani'il hissi, dan tidak ada penghalang yang timbul apa yang nyata, maksudnya yang kelihatan ya. Kal wasakhi, seperti kotoran ya. Makanya kita disunahkan ya minimal seminggu sekali itu al-fitrah. Kalau bahasa hadisnya al-fitrah ya. Nah, 5 tuh. Ya, ngapain? Cukur bulu bawah, istihdad namanya. Kemudian nyabutin bulu ketiak, natful ibti. Kemudian ada khitan kalau belum dikhitan, dan taklimul azafir, guntingin kukunya dipotongin. Itu karena di bawah kuku itu bisa masuk najis dan bisa keras. Kalau memang di situ kukunya panjang terus nggak dibersih-bersihin bawahnya ini bisa masuk najis dan najisnya jadi keras, menghalangi air. Wa qasu syaribi, dan memotong kumis. Nah, itu juga situ sunnah ya.
Jadi jangan sampai ada penghalang air masuk ya ke kulit, terkena kulit seperti kotoran. Wa adamul mani'i syar'i, itu hissi, yang kelihatan, yang nampak. Wa adamul mani'il syar'i, dan tidak ada penghalang secara syar'i, kal haidi wan nifasi, seperti haid dan nifas. Ini yang ngalamin perempuan ya, mau wudhu kayak apa juga nggak sah ya, selama masih haid dan nifas. Kemudian wadukhulul waqti, syaratnya wudhu lagi masuk waktu. Fi haqqi dzawid darurati, nah ini pengecualian. Pada hak yang mempunyai darurat, maksudnya orang yang punya kelainan. Kal mustahadati, seperti mustahadah. Mustahadah itu perempuan yang punya darah penyakit. Jadi udah haidnya udah habis, tapi darahnya masih keluar. Nah, yang seperti ini wudunya kalau sudah masuk waktu ya. Jadi kalau kayak kita, kayak yang normal, wudu kapan aja wudunya, terserah. Yang penting belum batal, bisa sholat. Kalau mustahadah, karena dia keluar darah terus, ya. Nah ini wudunya kalau sudah masuk waktu saja. Waman bihir rihud daimu, dan orang yang kentut melulu, bahasa kitanya. Angin terus ya, rih itu angin, daim selalu. Jadi kentut mulu, berapa detik, berapa menit kentut, nggak bisa, itu udah penyakit ya, darurat namanya. Itu sama, ntar wudunya kalau pas udah masuk waktu, percuma dia wudu ya kan. Ini zohor jam 12, dia wudu misalnya setengah 12, percuma. Kenapa? Berapa menit kentut lagi, cuma kan capek. Makanya pas masuk waktu dia sholat, udah tuh udah habis gitu. Wa ammal furudu fasittatun kama zakarhu syekh. Dan adapun fardu-fardu itu, fardu maksudnya, maka ada 6 sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Ahaduha, salah satunya adalah an-niyatu, niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, hanya sanya. Jadi innama itu adatul hasr, hanya sanya. Kalau yang biasanya kan sesungguhnya, ini mah hanya sanya. Hanya saja segala perbuatan yang berhubungan dengan ibadah ya, itu apa? Bin niyati, dengan niat, sahnya dengan niat. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Syaikhani atau Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Wa hiya fardun fi taharatil ahdatsi, dan niat itu fardu dalam mensucikan hadas ya. Wala tajibu fi izalatin najasati ala sahihi, dan tidak wajib dalam menghilangkan najis-najis menurut pendapat yang sahih gitu. Jadi wal fardu annal maqsuda minan najasati izalatuha, dan fardu itu yang bahwasanya yang dimaksud dari najis itu menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis tidak perlu niat. Wahya tahsulu bil ghasli ya, dan dia berhasil dengan mencucinya saja ya, bi khilafil ahdasi, berbeda dengan hadas. Apa bedanya? Fa inna taharataha ibadatun ya,
Maka sesungguhnya mensucikan hadas-hadas itu adalah ibadah. Kalau menghilangkan najis, ya ada najis di karpet atau di sarung, ya nggak perlu niat. Saya niat menghilangkan najis, nggak usah, ya. Asal dicuci, najisnya, bendanya hilang, najisnya udah beres, ya. Beda dengan hadas. Berhadas, wudu, mandi, itu pakai niat. Karena apa? Ibadah. Fatabtaqiru ila niyatin kasairil ibadati, ya. Maka ia butuh atau perlu kepada niat sebagaimana semua ibadah-ibadah, ya. Wa kadza qalahu Ar-Rafi'i, begitulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa syartu sihhatiha, nah ini udah niat, terus ada syarat sahnya lagi. Jadi enggak sembarangan aja, ya. Kita mau ya niat aja udah, ya. Mau sah mau kagak terserah. Nanti ada syaratnya lagi. Apa itu syarat sahnya niat? Al-Islamu, pertama Islam. Fala yasihu wudu'ul kafiri wala gusluhu ala sahihi. Maka tidak sah wudunya orang kafir dan juga tidak sah mandinya menurut pendapat yang sahih. Li'anna niyata ibadatun, karena niat itu adalah ibadah. Wal kafiru laisa min ahliha, dan orang kafir itu bukan termasuk ahli ibadah, yang enggak wajib ibadah menurut Islam, ya. Wala tasihhu taharatul murtaddi qat'an taglizan alaihi, dan tidak sah bersucinya orang murtad secara qat'i, ya, secara pasti, ya. Taglizon karena memberatkan alaihi atasnya. Maka orang murtad itu berat. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir begitu dia masuk Islam, ya, kayak bayi. Dia dari balik nih umur 15 misalnya, ya, sampai umur 60 tahun kafir. Begitu mau mati, ya, mau mati nih, seminggu lagi mau mati, masuk Islam, bebas sudah, kayak bayi. Itu jaminannya begitu. Tapi kalau orang murtad setahun, ingat dia, ya, ada yang ingetin, dapat petunjuk masuk Islam lagi, setahun ganti sholatnya ganti, puasanya, ya, itu murtad. Makanya murtad itu berat. Wudu, walaupun dia wudu juga nggak ada gunanya, ya, selama dia masih murtad. Nah, dan kita juga berhati-hati nih zaman sekarang, ya, banyak perkataan-perkataan, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai murtad. Kadang kita kan kayak hadis dibecandain, Quran dibecandain, itu emang sih enak, ya, jadi lucu. Nah itu karena lucunya itu, hati-hati, ya, bisa jadi apa? Bisa jadi murtad. Kadang ceramah, ya, ayat dilagu-laguin, artinya dilagu-laguin. Nah itu bahaya, jangan, ya. Hadis dan sebagainya. Nah itu masih, kalau memang kita sadar, langsung apa? Syahadat lagi, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nggak sadar tadi mungkin hilap dan sebagainya, ya. Kalau nggak syahadat, bahaya juga itu, ya. Wa waqtun niyati al-wajibati
inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ya, dan waktu niat yang wajib itu ketika basuhan awal bagian dari muka. Nih, lianna awwalal ibadatil wajibat lianna awwalal ibadati al wajibati, karena itu semuanya awal ibadah yang wajib. Wala yusabu ala sunani al madiyati, dan tidak diberi pahala atas sunnah-sunnah yang telah lalu. Misalnya baru nyuci tangan niat, oh ada nggak yang gitu? Baru cuci tangan udah niat wudu, itu nggak sah, tidak wala yusabu, ya, nggak kaci, kalau bahasa kita nggak kaci, ya. Kekumur, lagi kekumur niat wudu, itu tidak sah. Kapan? Ketika kita mau membasuh muka, gitu. Wa kaifiyatuha, dan caranya, in kanal mutawaddi'u saliman, jika ada orang yang berwudu itu sehat, la illata bihi, tidak ada penyakit dengannya, ayan wiya ahada salasati umurin, ya, berniat dengan salah satu dari 3 perkara. Jadi boleh nih kita milih, ya. Ahadaha raf'al hadasi, nawaitul wudu'a nawaitu raf'al hadasi, raf'al hadasi, ya, awit toharota anil hadasi. Jadi niatnya bisa raf'al hadas, menghilangkan hadas, awit toharota anil hadasi, atau bersuci dari hadas. Nah, makanya yang paling bagus itu yang kita udah pelajari di sekolah, itu ulama tuh kasih paling bagus sudah itu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Nah, udah jadi jelas itu. Kalau nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala, boleh lagi wudu, ya. Nawaitu toharota anil hadasi, boleh, ya, kalau pengen singkat begitu. Cuman kan ulama Syafi'i ini ihtiyati namanya, kalau bahasa kita mah sangat hati-hati. Jadi sangat hati-hati, teliti, ya, sehingga niat-niat itu betul-betul disempurnakan, ya. Kalau orang malas sih bisa aja, nawaitu raf'al hadas lillahi ta'ala, ya, beres sudah. Asani, yang kedua, ayan wiya istibahatas sholati, ya, au ghairaha mimma la yubahu illa bitoharoti. Yang kedua, niat diperbolehkan sholat, atau niat yang selainnya dari apa-apa yang tidak dibolehkan kecuali dengan toharoh, istibahatas sholat. Ini yang kedua ini biasanya digunakan untuk yang orang punya ilat tadi tuh, ya, mustahadoh, ya. Kenapa enggak raf'al hadasi, gitu kan? Kalau yang sehat mah li raf'il hadasil asghari, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Kalau emang buat fardu lillahi ta'ala, kalau emang sunnah sunatan, apa-apa. Karena kalau normal bisa ditahan, ya. Begitu wudu, ya, kita semua udah hadasnya udah bersih, bisa kita tahan normal. Kalau mustahadoh, orang yang selalu keluar apa? Keluar darah, perempuan yang keluar darah itu nggak bisa ditahan, ya.
pasti apa? Keluar. Makanya niatnya istibahatas shalah. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Saya niat wudu untuk diperbolehkan sholat. Gitu. Jadi nggak bisa lirofil hadasil asgor atau lirofil hadasi, karena hadasnya nggak hilang-hilang. Nah, darahnya keluar lagi. Ya. Itu yang kedua. Asalisu yang ketiga, ayan wiya fardol wudu'i au ada al wudu'i, berniat fardu wudu atau melaksanakan wudu in kana nawi sobiyan, jika yang berniat itu bocah kecil, niat kepanjangan teribet ya. Nawaitu apa? Fardol wudu'i lillahi ta'ala, itu bocah. Tapi bocah sekarang pinter-pinter. Jangankan MI, di TPA aja udah bisa. Nah, udah habis ya. Ya, jangankan di MI, di PAUD aja dulu, di PAUD bocah udah hafal niat wudu. Jadi kalau di sini kan minimal tuh bocah tadi, nawaitu fardol wudu. Dah. Ya, nawaitu ada'al wudu. Itu minimal begitu bocah. Tapi bocah sekarang itu udah lengkap. Hafalan dia sama kita. Ya. Sama yang tua-tua kadang hafalan dia. Bapaknya kalah. Orang dari kecil udah diajarin. Di PAUD diajarin, di TPA-nya, ntar di TK-nya, di MI-nya diajarin lagi. Ilok sanawiyah kagak bisa. Ya. Nah, itu Isya tadi apa jam 7? Ada acara lagi soalnya. Sampai situ dulu deh ya. Ini mohon maaf tadi sebetulnya nggak keluar. Tahu-tahu anak saya pengen balik, macet di Argia. Kelamaan. Ini insyaallah nanti kita teruskan lagi nanti. Ya, kebetulan habis ini juga ada ini lagi. Ya, mohon maaf ya. Ya, mudah-mudahan tadi sedikit ya gambaran mengenai fardu wudu yang pertama, yaitu niat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.